Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang akan diceritakan adalah kisah Nabi Muhammad dari sejak sebelum lahir sampai beliau remaja. Nabi Muhammad adalah seorang manusia yang mulia yang diutus oleh Allah untuk membawakan agama Islam. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berasal dari bangsa Arab. Beliau bersuku Quraisy dan keturunan Adnan. Sang ayah bernama Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Qusay bin Kilab. Sedangkan ibunya bernama Siti Aminah bin Wahab bin Abi Manaf bin Zahra bin Kilab. Jadi keduanya, ibu dan ayahnya Nabi Muhammad itu bertemu dalam nasab yang kelima, kakek buyut bernama Kilab. Lalu ketika Nabi Muhammad lahir dari rahim ibunya, itu bertepatan ketika Raja Abrahah datang untuk menyerang Ka'bah, untuk menghancurkan Ka'bah. Maka dari itu kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu disebut juga dengan tahun gajah. Namun Allah sangat sayang kepada Nabi Muhammad. Allah menghormati tahun kelahiran Nabi Muhammad dengan menolong membinasakan tentara bergajah tersebut dengan mendatangkan burung-burung ababil, burung-burung yang membawa batu-batu yang sangat membara untuk menghancurkan pasukan gajah tersebut, sehingga mereka binasa dan tidak berdaya. Setelah lahir, Nabi Muhammad disusui oleh ibunya, lalu tidak lama kemudian beliau disusukan oleh Suwaibah al-Islamiyah yang merupakan pembantunya dari kakeknya. Tidak lama kemudian beliau disusukan lagi oleh Halimah As-Sa'diyah selama 4 tahun. Tapi ketika umur 6 tahun Nabi Muhammad, tiba-tiba ibunya meninggal dunia setelah beliau berziarah ke makam ayahanda Abdullah di Madinah. Di daerah Abwa ibunya dimakamkan. Sejak kecil Nabi Muhammad sudah menjadi yatim piatu. Bisa dibayangkan bagaimana sedihnya beliau saat itu. Kemudian kakeknya yang bernama Abdul Muthalib mengasuhnya selama 2 tahun. Lalu Abdul Muthalib, sang kakek itu, meninggal juga. Lalu Nabi Muhammad itu diasuh oleh pamannya yang bernama Abu Thalib. Abu Thalib itu seorang yang papa, yang tidak punya apa-apa, miskin harta. Tapi beliau setelah mengasuh Nabi Muhammad, Allah memberikan rizkinya tidak pernah henti. Allah melancarkan segala sesuatunya untuk mengurus Nabi Muhammad. Ketika Nabi Muhammad diasuh oleh Abu Thalib pun, sang paman, Nabi Muhammad tidak berpangku tangan diam saja seperti itu, berdiam diri. Tapi Nabi Muhammad sampai menggembalakan kambing orang-orang Mekah. Yang menggembalakan kambing-kambing orang Mekah itu untuk mendapat upah, demi upah yang akan menghidupi dia dan membantu pamannya Abu Thalib. Singkat cerita, ketika Nabi umur 9 tahun, Nabi diajak oleh pamannya untuk melakukan perjalanan berdagang ke negeri Syam. Tapi saat sampai di suatu tempat yang bernama Busro, ada seorang pendeta yang menghampiri. Pendeta itu bernama Bufairo, dan pendeta itu melihat tanda-tanda Nabi Muhammad SAW dari kitab-kitab yang terdahulu, kitab-kitab yang dipercayainya, bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah yang terakhir. Itu seorang pendeta Nasrani bernama Bufairo. Lalu pendeta itu menghampiri Abu Thalib dan Nabi Muhammad dan menyuruh Abu Thalib untuk segera kembali ke Mekah. Karena kenapa?
karena takut dan khawatir orang-orang yang selama ini menunggu kedatangan Nabi Muhammad, menunggu kelahiran Nabi Muhammad itu akan tahu dan menyakiti Nabi Muhammad. Jadi Abu Thalib dan Nabi Muhammad harus segera pulang ke Mekah lagi. Dan pada akhirnya Nabi Muhammad dan Abu Thalib kembali ke Mekah. Itulah perjalanan yang pertama. Dan nanti ada perjalanan yang kedua ke negeri Syam untuk berdagang, membawakan dagangannya Siti Khadijah sampai beliau nikah. Itu adalah kisah kehidupan Nabi Muhammad SAW. Sekian kisah periode awal Nabi Muhammad ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.